Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai menganalisis persaingan. Untuk kelompok kami terdiri dari Muhammad Furqon Suryati dan saya sendiri Siti Rabiatul Adawiyah. Baiklah, kita masuki penjelasan pertama mengenai menganalisis persaingan. Untuk secara umumnya, persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak ataupun lebih di mana dia saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kemudian, mengenai analisis persaingan adalah usaha mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis yang terjadi akibat perubahan persaingan, potensial, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa ini berguna untuk mendasari keputusan tentang produk yang dipasarkan agar kemudian diperoleh laba yang optimal. Kita lanjut, ada 3 faktor penting yang perlu diperhatikan mengenai persaingan. Yang pertama adalah masuknya perusahaan baru merupakan ancaman bagi perusahaan apabila perusahaan tersebut mampu menciptakan diferensiasi produk dan mampu pula menawarkan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang sama pula. Oleh karena itu, perusahaan harus mengantisipasi kesulitan bahan baku dan berusaha terlebih dahulu menciptakan diferensiasi produk. Kemudian yang kedua, produk pengganti, di mana produk pengganti ini adalah produk lain yang dapat menjalankan fungsi yang sama seperti produk dalam industri. Oleh karena itu, perusahaan harus mengenal dan menganalisis keunggulan produk pengganti tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan harus menganalisis kapan pesaingnya melakukan perubahan strategi. Selanjutnya kita masuki mengenai identifikasi pesaing. Untuk identifikasi pesaing ini terdiri dari yang pertama jenis produk yang ditawarkan, kemudian melihat besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing, kemudian identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Kemudian kita dapat mengidentifikasi pesaing perusahaan dari pandangan industri dan pandangan pasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa dalam menganalisis pesaing, perusahaan perlu menentukan yang pertama strategi. Apabila perusahaan ingin memasuki suatu pasar, maka ia perlu mengelompokkan industri yang ada berkaitan dengan mutu dan produk dan integrasi vertikal dan menentukan berapa jumlah perusahaan yang ada di setiap kelompok dan mempelajari strategi yang digunakan. Yang kedua, banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, situasi keuangan, dan akhirnya pengetahuan rencana dan ekspansi pesaing. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki masing-masing pesaing. Selanjutnya, menentukan sasaran pesaing. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin juga mematikan atau menghambat persaingan. Selanjutnya, identifikasi strategi persaingan. Secara umum, strategi tersebut adalah yang pertama, strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. Yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat, penyerangan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Yang ketiga, strategi gerilya yang dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lengah. Yang keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Selanjutnya, strategi menghadapi persaingan. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Pemimpin pasar meliputi berbagai hal seperti menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan hal-hal lain sebelum dilakukan oleh pesaing. Yang kedua, strategi penantang pasar.
merupakan penantang pemimpin pasar, bukan tidak mengimposisi pasar yang dipegang oleh pemimpin pasar, akan segera diambil alih oleh penantang pasar. Selanjutnya, strategi pengikut. Pasar pengikut merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Setiap gerakan yang dilakukan pemimpin dan penantang pasar akan selalu diikuti oleh pengikut pasar. Seandainya akan melakukan penyerangan, yang diserang adalah relung pasar. Selanjutnya, strategi relung pasar. Relung pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Posisi ini memiliki celah tersendiri dalam pasar. Kadang, posisi ini tidak pernah dipedulikan oleh pemimpin pasar atau penantang pasar. Tujuan utama yang dijalankan oleh relung pasar adalah dapat hidup terus dengan pertumbuhan sedang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu harga atau nilai. Seorang pengusaha harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang rendah biaya, sehingga strategi dalam menetapkan harga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk atau jasa para pesaing. Yang kedua yaitu menyenangkan konsumen. Yang ketiga, pengalaman konsumen. Yang keempat, atribut produk yang didapat. Dicatat keunggulan berikut yang harus dicapai oleh seorang pengusaha adalah seluruh atribut produk atau jasa yang melekat di dalamnya harus dicatat. Yang kelima, keistimewaan layanan yang unik. Di sini dalam keunggulan bersaing kita harus bisa berinovasi dan berkreasi sekreatif mungkin. Entah itu harus di harga atau nilainya, atau cara melayani konsumen, atau pengalaman konsumen yang kita buat seenak mungkin, atau atribut yang kita sediakan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu tingkat persaingan. Nah, di sini ada 4 bagian untuk tingkatan persaingan. Yang pertama yaitu persaingan merek, yang kedua persaingan industri, yang ketiga persaingan bentuk, yang keempat persaingan umum. Teman-teman bisa membaca penjelasannya sendiri di slide yang kami paparkan di PPT. Selanjutnya yaitu tujuan menganalisis persaingan. Tujuan dari analisis persaingan adalah untuk menentukan posisi perusahaan dalam suatu industri, agar perusahaan dapat dengan baik mempertahankan diri dari 5 kekuatan yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kekuatan tersebut untuk keuntungan perusahaan. Nah, pasti di sini kalau kita ingin bersaing dalam membuka jasa produk atau produk dan jasa, tentunya kita harus bisa menganalisis persaingan kita seperti apa. Apabila persaingan kita analisis dengan baik, maka akan tercapailah tujuan yang efektivitas dan efisien untuk perusahaan kita. Selanjutnya itu macam-macam persaingan. Yang pertama yaitu persaingan bersifat pribadi, yang kedua persaingan bersifat kelompok, yang ketiga persaingan bidang kehidupan. Nah, teman-teman bisa baca sendiri penjelasannya di PPT kami yang telah kami paparkan. Yang terakhir yaitu fungsi persaingan. Sebagai suatu produk sosial dan membentuk interaksi dalam masyarakat, ia menyusun suatu cara pembagian atau distribusi komoditi yang terbatas dalam masyarakat. Yang kedua yaitu persaingan dapat mendorong dan merangsang individu dan grup untuk lebih maju. Dalam bidang niaga, persaingan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga yaitu persaingan dapat mempunyai daya rangsang dan daya dorong yang terbatas, yang telah memutuskan untuk tidak mau terlibat dalam usaha yang berdasarkan persaingan, tidak dapat dirangsang lagi untuk masuk dalam persaingan. Yang keempat yaitu mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan tertentu, sehingga ia memiliki kompetensi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Berfungsi menyaring orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, misalnya politikus, seniman, dan pemuka agama.